Coach G di sini ya untuk teman-teman dari EVOS Icon mereka memiliki alasan tersendiri kenapa mereka ngebuang Cyclops karena memang banyaknya hero-hero dive dari teman-teman EVOS sendiri seperti Harley, Poveus dan juga Tamus yang sebenarnya bisa di-counter dengan adanya Star Power Lockdown di sini. Jadi ini yang membuat teman-teman dari EVOS Icon nggak mau ngambil resiko langsung membuang ke arah Cyclops-nya saja tadi di ban handpick-nya. Dan kita akan langsung memulai tentunya untuk game yang kedua, game yang akan menjadi penentu apakah ini bakal menjadi 2-0 untuk teman-teman dari EVOS Icon atau masih bisa dijegal 1 poin dari tim Victim Italia. Iya, sekarang kita lihat bagaimana di area mid lane. Kalau menurut aku ini mid lane antara Chow, Luoi, dan juga Kufra, Harley cukup seimbang. Di mana mereka dari tankernya cukup bisa merusuh dan tahan badan di area depan. Sedangkan Luoi dengan ada burst damage cukup sakit. Tapi di area top lane sudah terkena sedikit pressure dari Malika. Hampir saja flame shotnya bisa memulangkan. Tapi masih bisa sustain karena ini masih early game juga. Sedangkan dari Speechless kita tahu Roger untuk mengamankan jungler dengan cepat bukanlah hal yang asing lagi. Dia bisa dengan cepatnya berotasi juga ke arah top lane dan juga bottom lane bahkan di sini Cimomo. Iya, tapi dari Victim aku merasa juga mereka bisa aja sih memaksimalkan potensi dari seorang Loi yang kita tahu dengan rotation dan dispersionnya Loi ini memiliki early burst damage juga dari seorang Loi. Yes. Jadi kalau misalnya dia bisa ngecek dengan cukup baik, lihat tuh rotation, dispersion bisa digunakan dengan cukup mudah. Tentunya untuk seorang BMX ya dalam mengetahui posisi dari seorang Bajan yang bisa aja melakukan surprise inisiasi dari tim EVOS Icon di sini. Pedih banget lihat bagaimana damage dari seorang Baymax ke arah Harley. Ando bahkan pun harus recall terlebih dahulu sementara Bajan bersama The Pendragon di area mid lane. Entah kenapa ya di sini Cimomo aku ngerasa kalau game kedua ini bisa dimenangkan oleh Victim dengan adanya komposisi hero yang bisa dibilang cukup balance datang dari arah teman-teman Victim dan Luoi. Menurut aku bakal menjadi kunci utama sih karena kita tahu Ravishi hero-nya nge-dive in, Pendragon nge-dive in, begitu pula dengan adanya Tyrant Revenge yang dimiliki oleh Bajan dan Turtle. Bisa diamankan dari adanya Speechless yang cukup mudah tanpa terjadi kontes sedikit pun karena Iris. Dia masih fokus ke area purple buff-nya terlebih dahulu di sini cuma. Iya, bisa dibilang juga sebenarnya ada aja kesempatan untuk teman-teman dari Victim dalam mengembalikan keadaan di game yang kedua ya. Tergantung dari inisiasinya juga dan mungkin dari keagresifan dari seorang BMX ini penting juga di area early game-nya. Tapi kalau dibawa ke early game pun sebenarnya Victim juga udah punya Malika gitu. Jadi sebenarnya udah ada insurance sih sebenarnya dari kedua tim untuk komposisi draftnya ya. Tapi semua balik lagi. Apalagi kita tahu ini si Inting pakai Esmeralda udah pasti ngeselin banget. Dia pakai semua apapun kayaknya ngeselin deh. Gak cuma dari Esmeralda. Benedetta tadi juga di game 1 juga menyusahkan. Tapi dengan power pick yang menurut aku cukup banyak ya dari EVOS Icon dengan ya Harley dan bahkan lihat dari seorang Poveus pun ini bisa aja memukul mundur pergerakan dari teman-teman tim Victim juga. Tapi memang aku setuju sama Talia dengan adanya Loi di sini dengan diversion juga yang bisa memberikan kejutan. Tentunya untuk teman-teman dari EVOS Icon mereka harus berhati-hati. Bajan benar-benar harus ngebuka map dengan cukup cepat karena bisa aja informasinya itu miss dari teman-teman EVOS Icon sendiri. Tapi kalau kita lihat dari On My Way udah langsung The Wave Dragon ke arah seorang Aris, tapi ternyata The Wave Dragonnya ke arah di area bawah agak sedikit miss dan ini justru membuat punishment ke arah seorang On My Way tadi Talia. Iya, ini early-nya First Blood berhasil didapatkan oleh EVOS dan yang mendapatkan poin pick off itu adalah Iris. Ingat, Iris mendapatkan First Blood ini akan membuat dia lebih cepat lagi untuk mendapatkan power spike-nya. Yang mana kita tahu di Sunshine ini dengan ada satu hero, seenggaknya mungkin di area damage-nya atau physical-nya bakal bisa berani bermain agresif ke arah teman-teman dari Victim. On My Way mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Iris yang ingin mendapatkan purple buff, tapi di situ juga sudah ada Pendragon. Mountain Shocker di pop up memberi informasi di manakah keberadaan seorang BMX, menghindari adanya diversion yang bisa menjadi surprise attack. Tapi ini dia sudah dari Tyrant Rage, Sintingnya cukup sekarat menjadi target, tapi bisa satu last hit diamankan oleh Bajan eksekutor yang baik. Sementara itu On My Way nampaknya mencoba untuk memberikan informasi ke area teman-temannya. Boncing
walaupun sudah dipapa di sisi lain Pendragon berhasil 1v2 situation di area top lane, tapi ternyata sayang sekali tidak berhasil mendapatkan Malika. Justru dia yang harus terpanis di sini. Walaupun demikian, Turtle berhasil diamani oleh teman-teman EVOS, sementara itu On My Way terkena adanya Deadly Magic. Masih bisa bertahan di area depan. Turtle diamankan oleh EVOS. Apakah ini pertukaran yang bisa dibilang cukup worth it, tapi tunggu dulu. Sudah ada On My Way yang cukup syarat juga di area bottom lane. Lagi-lagi Yusuf sih berhasil mendapatkan point pick off-nya. Sinting mencoba untuk menjadi lini terdepan, memberikan damage, tapi sayang sekali. Satu hit lagi melenceng yang bagus banget dari Ando. Bahkan Bajam berusaha untuk mendapatkan komit tadinya. Wow, rotasi yang sangat cepat datang dari Ando kali ini, KB. Ini entah kenapa ya, dari setup position dimiliki sama EVOS Icon, mereka kayak seolah udah bener-bener ready banget, komunikasinya jalan banget, dan bahkan walaupun tadi sempat di awal game kita melihat Ando yang agak sedikit memaksa ke arah seorang Sinting, tapi balik lagi ini cukup worth it ketika udah mendapatkan 4 point kill di awal, apalagi menit kelima seperti ini, Blade of Despair on the way untuk Iris karena dia juga udah 100% kill participation untuk 5 menit awal seperti ini, apalagi dia sebagai Shunshin late game insurance yang tentunya akan sangat berpotensi sekali memiliki damage tinggi di bagian late game. Dibandingkan dengan Speechless yang bisa dibilang dia baru mendapatkan 1 point kill, tapi free space untuk Speechless di sini memang bisa ia dapatkan karena dia unggul dari segi goldnya. Dia unggul sekitar ya around 300 atau 400, tapi War X mungkin akan jadi penentu juga karena Speechless memiliki satu buah power. Dengan nanti dia merubah menjadi wolf transformation, artinya dia merubah menjadi fighter. Dan nanti untuk dari segi damage-nya, penetrasinya bisa lebih dimaksimalkan ketika War Axe sudah ada di tangannya. Iya, dan aku memang sebenarnya ngelihat juga sih yang tadi KW bilang ya, Ando ini benar-benar coba untuk ngeharas ke arah Sinting, tapi kali ini kelihatan Bajan, Tyrant Revenge dan juga Tyrant Respawn kedua member dari teman-teman victim, dan bahkan ada Demonic Force yang baik dari seorang Ravici, dan bahkan kali ini BMX-nya masih mencoba untuk menjaga posisi di area belakang. Ravici mencoba untuk mengharas ke arah seorang On My Way, tapi masih ada BMX yang menurut aku ini BMX-nya pun bisa aja menjadi ancaman ya untuk teman-teman dari EVOS Icon, karena berkali-kali meskipun tadi ada flame shot yang baik dari seorang Ando di area bawah bisa ngedapetin satu orang dari tim victim, tapi masalahnya BMX ini masih bisa nge-cover dengan cukup baik dengan ada dispersion dan juga rotationnya. Jadi menurut aku mungkin EVOS mereka juga antara dua pilihan, antara mereka benar-benar bakal cuekin BMX atau mereka mau coba cari cara untuk nge-shutdown BMX terlebih dahulu. Iya, karena ini bener banget sih, aku setuju banget BMX-nya harus diwaspadai, dia bisa menjadi malapetaka dengan ada surprise attack dan juga dispersion dan rotation yang dimiliki oleh seorang Luoyi. Tapi tunggu dulu, Speechless hampir saja terkena Tyrant Rage, tapi masih bisa untuk melakukan dodge, tapi sayang sekali harus terpick off karena damage dari Deadly Magic bersama dengan poker trick-nya bener-bener masuk banget ke arah seorang Speechless. Dan Pendragon berhasil untuk menculik purple buff yang dimiliki oleh Speechless. Sementara itu On My Way mencoba untuk memberikan gempuran balik, tapi ternyata nggak bisa karena Bajam bersama dengan Iris langsung datang untuk menjadi backup Ravici. Terkena sedikitnya adanya slowdown yang dimiliki oleh Luoyi, nampaknya dari teman-teman EVOS nggak mau terlalu overcommit. Kalau kita lihat dari segi objektif turretnya sebenarnya cukup seimbang dan victim, walaupun mereka kalah dari 3000 network, tapi kalau misalnya di drag area late game ini bukanlah hal yang mungkin untuk di comeback oleh teman-teman dari victim menurutku, Cimomo. Iya, dan memang harus berhati-hati juga karena memang sebenarnya aku bilang dari Ravici ini memiliki apa ya, potensi yang kuat banget sebagai seorang fighter yang kita tahu Ravici ini benar-benar bisa memberikan damage tambahan untuk teman-teman dari EVOS Icon, dan ini yang membuat sebenarnya Phoveus ini nggak boleh dilepas begitu saja. Sedangkan kalau dilepas mereka harus ada jawaban gimana cara nge-counter seorang Phoveus. Tapi di sisi lain Speechless keculik sama seorang Pendragon di sini, dan bahkan Malika pun nggak bisa untuk membackup, nggak bisa untuk nge-cover B. Itu yang mungkin di pikiran Malika adalah ya udahlah, udah pasti dikejar sama seorang Pendragon, jadi daripada keculik dua mendingan ya sudah direlakan satu saja. Dan bahkan Malika yang tadinya nggak keculik di area bawah malah diculik di area mid B. Ini gimana nih B dari victim sendiri? Metode pick off yang menurut aku sangat berfungsi sekali bagi teman-teman tim EVOS karena mereka sadar di sini EVOS Icon mereka memiliki power spike lebih ketika mereka unggul dari segi quantity, apalagi ini menjadi apa ya, menjadi sebuah keentengan bagi Iris karena dia nanti akan sangat mudah
untuk melakukan begitu ke arah Lord, dan kali ini teamfight-nya langsung saja dicuri begitu saja dari Lord-nya. Speechless ternyata mengamankan Lord-nya kali ini Cimomo, dan bahkan Iris yang dari tadi aku bilang dia free hit, dia bebas, ternyata baru saja terpick off, dan ini akan menjadi buruk kalau seandainya ternyata Victim bisa mendapatkan banyak unggulan dari satu Lord ini. Dan sayang sekali untuk EVOS Icon yang barusan aku bilang mereka lagi unggul-unggulnya, mereka tidak boleh melakukan kesalahan, karena satu kesalahan saja mereka bisa kemakan sama playstyle dari teman-teman tim Victim Esports. Dan jujur ini mereka kalau kemakan kayak gini perlahan-lahan, apalagi Roger, ingat Roger snowballingnya tinggi banget di bottom lane. Dia tadi berniat untuk mendapatkan bottom turret tapi ternyata tidak didapatkan. Tapi kalau seandainya ini berhasil untuk dijalankan, Victim bisa saja menyamakan kedudukan. Iya, dan bahkan kali ini Les Pistasnya bakal coba diharas begitu saja, dipanis dengan cukup besar oleh seorang Pendragon yang memiliki Inferno, dan bahkan ini bakal menjadi double kill untuk seorang Pendragon di sini karena namanya juga keculik. Sementara kalau kita lihat triple kill bakal coba dicari oleh seorang Pendragon di sisi lain, Sintingnya diculik juga di area atas, membuat teman-teman dari EVOS Icon yang tadi kehilangan momentum masih bisa untuk memberikan balasan ke arah teman-teman dari Victim. Dan bahkan ini menurut aku agak sedikit sulit karena memang tadi EVOS pun kehilangan Iris, jadi gak ada retribution balasan, tentunya membuat teman-teman dari Victim bisa mengamankan Lord dengan satu retribution dimiliki oleh Speechless. Tapi EVOS Icon mereka langsung mencari bisa dibilang kompensasi lah atas kehilangan seorang Iris dan juga momentum Lordnya. Kali ini mencuri 3 member sekaligus dan bahkan mendapatkan turret di area mid Italia. Iya, bahkan Kufranya itu bagus banget mencicil keberadaan turret di area mid lane. Tapi tunggu dulu, sudah ada Unfended yang terkonek ke arah Pendragon Bajan yang melakukan turret revenge ke arah depan. Tapi sayang sekali sedikit meleset karena masih bisa selamat di area bottom lane dari Victim. Pendragon, nampaknya teman-teman dari EVOS akan berusaha untuk mendapatkan inner turret di area bawah, karena mengingat sedikit lagi tuh tinggal satu kali colek lagi. Tapi di sisi lain sudah ada Sinting juga. Way of Dragon yang terkonek ke seorang Pendragon, mencoba untuk ditolong dengan keberadaan seorang Baja. Sudah ada Inferno, bisa berdengan dan Vengeance, dan ini dia sakit banget damage yang diberikan oleh Woi. Rubinya tumbang, Bajanya pun sekarang dia harus balik ke area belakang. Tapi Ravici jadi pertahanan di area depan. Ravicinya mengamuk, bahkan flame shotnya di pop up oleh seorang Ando untuk membantu damage dari seorang Ravici. Tapi sayang sekali Ravicinya harus menerima punishment di tangan Victim. 2 tukar 1 bukanlah pertukaran cukup worth it karena dari teman-teman Victim sudah kehilangan Banmax dan juga Malika di sini, Cimomo. Iya, tadi menurut aku sebenarnya tuh Ravici agak sedikit memaksakan ya, 1 versus everybody di area bawah 1 lawan 3 dari teman-teman Victim, dan dia bahkan sampai ngedive ke area base turretnya. Dan Speechless kali ini yang tadi juga sebenarnya sempat ngejar juga ke arah seorang Ravici, masih bisa menambahkan pundi poinnya. Tapi dari Bajan sendiri yang sebenarnya tadi juga sempat nahanin banyak banget sih damage yang keluar dari teman-teman Victim, mau nggak mau dia nggak bisa nge-cover seorang Ravici, dia harus mundur juga. Dan menurut aku itu cukup wise juga dari seorang Bajan karena dia nggak bisa bisa bilang kayak momentum, tapi ternyata ada diversion dari seorang Baymax langsung ngincer ke arah seorang Ando yang benar-benar cukup peka. Dan kali bakal coba di follow up dan bakal lihat Ravici mencari maju lagi dan lagi dengan adanya Demonic Force dari seorang Ravici. Tapi dispersion dan rotation masih menjadi suatu ancaman tentunya untuk teman-teman dari EVOS Icon di game yang kedua. Dan kali ini dari Victim mereka coba untuk mulai mengejar ketertinggalan networknya. Perbedaan 3000 aja kali ini di menit yang ke-13, dan kalau momentum Lordnya masih bisa didapatkan sama teman-teman Victim, ini pasti bakalan networknya jomplang balik ke arah teman-teman dari tim Victim, B. Ini jujur ya, perlahan-lahan dengan 4 poin kill yang pasti, tapi 4 poin killnya ini adalah 4 poin kill yang sangat mahal karena mereka menang dari segi quantity. Sinting perlahan-lahan juga mulai scaling dan bahkan dia memanfaatkan split push formasi 4-1 yang bisa dimainkan oleh Victim Esports. Bahkan menurutku ya, dalam keadaan terpressure, Victim Esports dengan formasi 4-1 mereka masih bisa fight berempatnya. Karena mereka punya Luoyi, mereka punya 1-2 Ruby, mereka juga punya Chow dan Roger sebagai eksekutornya. Sementara Sinting, dia cuma untuk tebel badan aja. Gimana caranya dia tahan pergerakan dan gempuran dari Pendragon atau bahkan Ravici yang kalau bisa dibilang terombang-ambing di arah bottom lane-nya. Dan ternyata kalau misalkan satu cara atau mungkin salah satu cara lah bisa aku bilang untuk EVOS Icon memenangkan match kali ini adalah Victim harus bisa di pick off, dan Ando adalah salah satu eksekutor. Tapi ternyata Ando tidak bermain dengan formasi 3-2, dia malah join berlima, dan ini akan menjadi Lord penentu karena Victim bisa saja mereka memaksa untuk fight 5 lawan 5 kembali di Lord yang kedua. Iya, apalagi kalau kita lihat juga Baymax di sini dengan penggunaan diversionnya benar-benar baik sekali. EVOS mereka harus berhati-hati sama semua bush yang mungkin aja bisa menjadi aspek
yang cukup penting untuk momen comeback yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Victim. Lihat diversionnya udah mulai dibuka, Pendragon sebenarnya udah karena udah ngelihat ada satu diversion juga tadi dari seorang BMX, tapi kali ini bakal coba dihindari terlebih dahulu dan bahkan Bajan mulai masuk dengan Tyrant Revenge. Kali ini dari Ravici pun Demonic Force karena seorang Species tapi terkena stun juga Bajan Tyrant Rage-nya karena seorang BMX. BMX-nya bakal tumbang kali Sintingnya, bakal coba dikejar Speechless tapi yang bakal menjadi korban kedua yang sudah kehilangan seorang Speechless. Double kill bersedia diamankan, unstoppable juga dari seorang Pendragon yang menjadi frontliner dari teman-teman EVOS Icon dan bahkan Iris masih bisa ngedapetin seorang On My Way di situ dan bahkan lihat Andonya bakal coba untuk nge-clear secepat mungkin minionnya dan bakal menyisakan Sinting saja sendirian kali ini. Ini sama seperti di game pertama di mana seorang Species yang ditinggal sendirian oleh teman-teman dari tim Victim dan EVOS Icon. Mereka udah mulai berfokus terhadap base-nya, langsung rage lagi ke arah seorang Sinting tapi masih punya Purify. Tapi ternyata EVOS Icon mereka langsung melakukan game kedua tanpa adanya kesempatan untuk memberikan ke tangan teman-teman tim Victim mengamankan poin balasan kali ini 2-0 untuk EVOS Icon. Dan ini menurut aku mungkin bisa props ke Coach GC, dimana dari komposisinya aja menurut aku kita nggak menyangka